Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi untuk program Ngaji Hukum edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, tema yang diangkat adalah leasing menguntungkan atau malah menjerat. Bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Di mana untuk program ini bisa Anda simak juga di Radio Suara Sampang, RGR Tulungagung, RSL FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Baik, sepertinya saya sudah mendapatkan sign dari redaksi, sudah tersambung dengan narasumber, dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Sami Haji Makin Rahmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar. Oh siap, makanya kok gambarnya belum muncul ini. Ini kayaknya pakai HP-nya putranya atau gimana? Iya, dia punya saya dipakai sebentar. Oh gitu. Makanya kok tulisannya Maulana Samsul Arifin. Ini pemain Persibaya berarti ya? Sebentar, tak gantikan. Oke, Ustadz, sambil menunggu Anda untuk ini sudah muncul ini, saya kira agak lama, ternyata enggak ya. Oke, siap, luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah, bisa berjumpa kembali dengan senior saya yang luar biasa, dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini posisi di Rumah Lebo atau di Magersari? Ya, di Magersari. Alhamdulillah ya. Kalau saya lihat backgroundnya itu memang kaligrafi dan ala-ala Arabia, pasti di Magersari kelihatannya ini. Iya, menarik. Tema kita untuk siang hari ini tentang leasing. Mengingatkan dulu saya ketika beli motor, itu kan otomatis nggak punya cash ya, apalagi harganya kan puluhan juta, pasti larinya ke leasing. Nah, sebelum kita masuk ke tema-tema lebih mendalam tentang leasing ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu, leasing itu apa sih sebenarnya? Sebentar ini, saya kebetulan ini tadi ada catatan yang harus saya ambil sebentar. Baik, siap Ustadz. Ini sambil nunggu Ustadz Makin ngambil catatan dulu. Kalau begitu, saya coba isi dengan satu pesan dulu ya. Baik, ini pesannya. Bentar, sambil nunggu Ustadz Makin ini. Oh, ternyata langsung ada di depan ini. Baik, monggo Ustadz. Ya, jadi begini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi barakatil awwal wal akhirin. Di hari yang mulia ini, kita di bulan juga yang mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syahrul Mubarak, yaitu Muharram. Kita diperkenankan, mudah-mudahan semua pendengar dari Suara Sidoarjo dan partnernya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kunci pembahasan pada siang hari ini sebetulnya sederhana, karena namanya ahad. Jadi leasing itu kan bagian dari sesuatu yang harus terikat dalam sebuah etika dan ahad yang jelas. Nah, dalam fakta di lapangan bahwa kaitannya dengan leasing, bahwa leasing ini seringkali orang yang kreditor atau orang yang kredit itu belum paham apa itu ketika melakukan yang seperti tadi itu. Mas Panji ketika butuh sepeda, nggak punya duit, dan itu menjadi kebutuhan, maka salah satu adalah jalan pintas untuk mencari barang yang bisa dipergunakan dengan cara bahasanya itu penggunaan barang yang kemudian sudah ditanggung oleh leasing atau leasor, kan gitu kan. Nah, saya ingin jelaskan tadi kan
pertanyaannya apa istilah-istilah yang ada dalam leasing itu. Nah, ada yang namanya itu lease atau lease. Itu namanya kontrak sewa terhadap penggunaan barang tertentu selama periode yang sudah disepakati dengan adanya biaya sewa. Jadi nanti itu kan bagaimana cicilannya. Tapi yang jelas antara pemilik barang dengan leasing ini ada kesepakatan. Gitu. Nah, yang dibeli apa, kemudian tanggungannya apa. Kemudian ada namanya leasing, adalah pihak atau yang bisa berupa perorangan ataupun badan hukum yang menggunakan modal yang berasal dari pembiayaan pihak leasing. Jadi saya punya PT atau punya CV, punya koperasi, kemudian anggota ingin beli sepeda motor, karena kemudian tidak punya modal tadi itu untuk membeli, maka kerjasama dengan leasing. Nah, leasing yang kemudian melunasi itu. Nah, kemudian soal pembayaran teknisnya kan begitu, bisa melalui koperasi, bila melalui perusahaan itu, bisa melalui CV yang ditunjuk atau langsung ditangani oleh leasing. Kemudian berikutnya adalah leasor. Leasor merupakan pihak pemegang hak milik barang yang akan dijadikan lease tadi itu. Lease tadi kan saya ngomongkan bahwa penggunaan barang yang disepakati itu. Kemudian ada lease term atau adalah jangka waktu dalam lease yang sifatnya mutlak atau tidak dapat dibatalkan. Nah, ini menyangkut berapa tahun kan begitu kan, ketika kemudian saya beli rumah, kemudian sudah saya nggak bisa bayar cash kan gitu kan, saya harus mencicil atau sistemnya sewa berapa tahun, kemudian apa kemampuan dari apa barang yang itu tadi dimasukkan sebagai tanggungan atau ada yang lain, itu nanti terangkup dalam itu. Kemudian berikutnya residual value, yaitu merupakan nilai dari riset aset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat periode sewa masuk dalam tahap akhir. Nah, ini yang kaitannya tadi, kemampuan dari kreditur atau orang yang menggunakan dana leasing. Yang terakhir yaitu security deposit atau yang kita kenal dengan SD, adalah jaminan kas yang diminta oleh lessor terhadap sewa sebagai kewajiban. Nah, ini pendengar Suara Sidoarjo dan mitra yang rutin istiqomah di hari Sabtu ngaji hukum ini, bahwa leasing itu memang sebuah bagian dari tujuan alternatif, tapi kalau memungkinkan dan kita paham terhadap aturan-aturan itu, mohon dipelajari dulu. Jangan kemudian asal ambil, atau kita diminta tanda tangan di belangko yang kosong. Nah, itu seringkali yang terjadi itu seperti itu, Mas Panji. Itu yang nggak boleh dan perlu kita harus hati-hati begitu ya. Ya. Jangan sekali-kali tanda tangan di belangko kosong, apalagi cek kosong, nggak ada uangnya dong ya. Ya. Baik. Kalau cek kosong ada uangnya, diisi berapa, padahal diblong kan gitu. Gitu ya. Baik. Ya. Kalau dari penjabaran yang tadi jenengan sampaikan, berarti leasing atau istilah, kalau saya ilustrasikan itu, saya ambil sepeda nih, merek tertentu gitu ya, di dealer gitu ya. Ya. Sudah kesepakatan dengan leasing, sepeda itu saya bawa. Sepeda itu dikirim ke rumah saya dan tinggal ngangsurnya. Berarti dealer itu putus berarti ya, sudah nggak ada kaitannya dengan dua pihak ini, antara pembeli dan juga pihak leasing gitu ya? Ya, dari dealer itu dibayar oleh leasing kan, tapi dia menjadi pihak yang pasif. Yang pasif. Kan? Nah, ya, pertemuan itulah yang sering itu ada terjadi di lapangan, yang sering itu menjadi sangat-sangat kita pahami, tapi faktanya masih terjadi, yaitu melibatkan debt collector. Nah, ketika seseorang itu dianggap bukan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya bayar kredit atau sewa tiap bulannya, kan gitu kan, kemudian tanpa ada peringatan, tanpa ada, walaupun itu memang sudah terjadi di perjanjian itu, kan begitu kan. Nah, sehingga kemudian saat di lapangan atau di jalan dicegat begitu saja, kemudian langsung ngomong, saya dari leasing PT ini dan seterusnya, kan begitu kan. Nah, ini ibu belum bayar atau bapak belum bayar, nunggak sampai 3 bulan. Nah, kondisi pandemi yang saat ini, kasus ini banyak terungkap. Bahkan 2 bulan yang lalu saya itu sempat diajak ke Polresta karena ada salah satu tetangga yang kebetulan sudah kayak saudara, mobilnya mau diambil oleh debt collector. Nah, karena mobil ini sudah ada kesepakatan, mobilnya nggak dikasihkan sama debt collector itu. Nah,
Anaknya yang tidak tahu apa-apa itu disuruh bikin pernyataan. Dipaksa, pokoknya kalau kamu tidak kamu serahkan, saya laporkan polisi. Nah, itu dikurung, kemudian saudaranya nelfon saya. Bahkan karena tidak ada kesepakatan, karena dia juga merasa ditekan, akhirnya dibawa ke polisi, dilaporkan. Yang lucunya itu lapornya dianggap penipuan dan penggelapan, padahal ini menyangkut masalah fidusia. Jadi di undang-undang itu dia itu berpatokannya. Jadi teman-teman leasing itu yang memakai debt collector itu memakai di pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang 42/99 tentang jaminan fidusia. Nah, itu bahwa ketika kewajiban tidak terpenuhi oleh pihak kreditor kan gitu, maka pihak leasing masa dirugikan itu bisa mengambil karena dianggap kontrak yang sudah dilakukan itu mengikat secara hukum. Jadi begitu, Mas Panji. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya kalau diurai lebih jauh bahwasannya selama kita belum lunas berarti kendaraan itu sifatnya sewa atau kontrak begitu ya? Ya, jadi bisa dikatakan kendaraan itu kan sebenarnya masih milik leasing. Bukan milik leasing. Jadi kalau di aturan itu makanya sampai akhirnya kan begitu ada warga Jawa Barat kalau tidak salah itu kemudian mengajukan terhadap pasal yang tadi dipersoalkan itu pasal 15 ayat 2 dan 3 itu bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang 45. Itu diajukanlah judicial review di Mahkamah Konstitusi, kemudian diputus. Jadi MK memutuskan kreditur atau leasing ini kan gitu kan kaitannya dengan debitur kan itu dengan kan gitu kan tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. MK juga menyatakan perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri setempat atau pengadilan negeri terlebih dahulu. Okay. Penerima hak fidusia atau kreditur kan gitu kan tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN. Nah, salah satu bunyinya itu ada termin-termin yang nanti bisa dijelaskan. Tapi mungkin dengan waktu yang singkat ini saya ingin mengulas bahwa persoalan fidusia ini sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu leasing tidak bisa sekenanya apalagi sampai menggunakan debt collector. Karena waktu kasus yang saya jelaskan tadi itu ketika saya lihat sampean melakukan ini apa dasarnya, tak bilang gitu. Ini sudah saya dapat surat kuasa, mana surat kuasanya? Karena apa? Tidak boleh seorang kemudian leasing atau kreditur kemudian kepada debitur itu, kepada orang yang nyewa atau yang hutang itu, kemudian dengan sepihak, kan gitu kan. Nah, memang ada kontroversi. Jadi dari pihak saya baca lagi itu ada atas putusan ini bahwa putusan itu bukan putusan yang sifatnya final karena terhadap kontrak itu sebetulnya bersifat final itu bisa dilakukan eksekusi tanpa persetujuan atau penetapan dari pengadilan negeri setempat. Nah, ternyata itu salah satu syaratnya, ya ini yang saya maksud hukum itu dan kaji hukum itu, kalau sudah ada kesepakatan dan saling memahami bahwa yang bersangkutan itu memang bukan prestasi atau citra janji, dan kemudian menerima sebab dia melakukan citra, ya kalau gitu saya memang nggak bisa memenuhi, ya bawaan barangnya, tidak masalah, kan gitu kan. Yang jadi persoalan di lapangan dan sampai sekarang ini banyak terjadi, debt collector itu kan ngalang-ngalai istilahnya perampok, begitu. Nah, dia kesannya itu dia membawa surat kuasa yang punya notabene punya kekuasaan yang luar biasa, yang punya hak diskresi, hak prerogatif, sehingga begitu orangnya lapangan, kadang-kadang kan dicegat kayak nyegat penjahat gitu kan. Kamu maling, ini mobil saya, kan gitu kan. Sudah kamu keluar. Cara-cara seperti inilah yang sekarang ini harus menjadi perhatian semuanya. Jadi para eksekusinya itu tidak seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau saya memposisikan begini, Ustadz Makin ya, memang itu kan dalam kondisi apa itu dalam tanda kutip meringankan debitur atau istilahnya kayak misalnya saya ambil contoh saya penghutang
yang ngambil kendaraan bermotor dan belum lunas begitu di bulan keberapa tiba-tiba ada kesulitan dan sebagainya, akhirnya kan nggak bisa bayar gitu ya. Nah, di sisi lain kalau dari pihak leasing, memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Makin, tidak serta merta bisa dong kita mengambil paksa kendaraan meskipun itu mengalami gagal bayar, dan harus ada serangkaian yang harus dilakukan, misalnya penetapan dari PN dan sebagainya dan sebagainya begitu ya. Kalau dari sisi dunia usaha bagi leasing itu kira-kira memberatkan atau bagaimana kalau menurut Anda? Jadi kan begini, sebetulnya bukan memberatkan, ini kan sifat dari kehati-hatian. Jadi ketika kita ini sebagai debitur, orang yang ngajukan kredit kemudian oleh leasing sebagai kreditur terhadap orang itu dealer mobil atau itu developer kan gitu kan leasing ini kan menjembatani kepentingan pihak itu, saya bisa membayar ini. Nah, tentu tidak asal kemudian menyetujui kan gitu kan, kemudian memberikan dana, karena harus juga dilihat kapasitas orang yang diberi dana itu mampu enggak, itu nyun sewu kerjaan enggak punya kan gitu kan, pengangguran, kemudian dia diberikan kredit 0 dengan DP 0, kemudian sisanya dia yang nanggung. Ya kalau seperti ini hampir dipastikan dalam jangka mungkin 1 bulan dia cari utangan, 2 bulan cari utangan untuk membayar itu. Di bulan ketiga dan seterusnya sangat sulit, gitu kan. Nah, dari sinilah kemudian muncul persoalan, gitu. Oke. Jadi ini juga untuk istilahnya itu wawasan pada diri kita semua, bagi kita pemilik kendaraan yang memang telat bayar bukan karena disengaja gitu ya, takutnya kan takutnya kan ini bisa jadi celah-celah seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu gitu, yang tidak disengaja karena mungkin ada faktor-faktor X, apalagi pandemi. Kemudian kalau punya usahanya itu jualannya kurang, istilahnya menurun drastis, atau yang di PHK tapi masih banyak kreditan atau cicilan begitu. Ketika menghadapi orang-orang yang istilahnya itu perwakilan lah dari perusahaan leasing tertentu yang mereka punya surat kuasa dan sebagainya, apa reaksi kita yang harusnya kita lakukan? Apakah kita perlu meminta istilahnya itu kelengkapan apa, bagaimana begitu, apakah kendaraan itu boleh kan kita kasih atau bagaimana, Ustadz Makin? Jadi kalau dari perkembangan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian juga, sebagai juga mensosialisasikan tentang jaminan fidusia ya, tentang undang-undang fidusia itu, bahwa masyarakat, artinya masyarakat ini tentu baik developer maupun masyarakat yang telah sebagai penyewa atau sebagai debitur terhadap objek yang itu sebagai jaminan itu, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tentu tidak asal menyerahkan begitu saja. Check and recheck ini juga penting kan begitu. Kita tidak tahu dia itu debt collector beneran mewakili atau bisa jadi preman atau maklar sendiri. Artinya begini, saya tidak maksudkan rekan-rekan yang punya pekerjaan sebagai debt collector itu juga menurut saya sebagai bagian dari ikhtiar kan gitu, mencari pekerjaan. Tapi begini, ketika kemudian bukti-bukti itu memang sudah terpenuhi dan normatif, kan gitu kan, tentu cara yang dilakukan juga harus juga dengan cara-cara yang sopan, kan gitu kan. Bisa jadi saya sudah ke rumahnya nggak direken dan seterusnya. Karena apa? Prinsipal itu adalah pihak leasing dan pihak orang yang mengajukan dana ke leasing. Nah, adanya kuasa itu yang sifatnya dia kan sifatnya temporer. Dan saya baca memang itu ternyata di surat kuasa itu ternyata hampir seluruhnya yang saya pernah lihat itu ada batas waktunya. Bahkan ada yang cuma 2 hari. Nah, setelah itu kadang-kadang kan kita nggak tahu dia masuk surat kuasa, kita nggak baca, ternyata sudah habis itu surat kuasanya. Nah, gitu. Nah, kalau kemudian itu dia menjalankan hukum sebagai kuasa, kalau kemudian dia membawa kendaraan itu kemudian tidak dimasukkan ke leasing, kan yang salah tidak hanya pelaku pasti salah kan gitu, tapi kita yang memberikan kan juga salah karena memberikan kepada orang yang tidak berhak. Bisa jadi nanti kendaraannya akan kembali
Ya digadekan lagi sama itu kan bisa jadi digadekan, tidak diberikan kepada leasing. Nah, kan persoalan baru tambahan. Nah, makanya sifat kehati-hatian itulah yang seharusnya kita perlu kita waspadai kepada kita masyarakat. Dan saya bahkan pernah di Polda itu tidak nyun sewu karena itu perusahaan, jadi dia ngambil di leasing itu 4 mobil, puluhan motor karena untuk pegawainya kan. Gitu. Nah, kondisi pandemi tahun pertama nggak ada masalah karena memang dia bisnisnya jalan kan gitu. Begitu sudah tahun kedua itu mulai dia bingung. Nah, termasuk kebetulan konsultasi ke saya. Akhirnya ke pihak bank selaku orang yang mengeluarkan leasing itu dengan pihak yang mengelola terhadap barang itu kan gitu kan, ada kompromi kan gitu kan. Nah, di situ kemudian ada MOU baru, ada istilahnya relaksasi. Perbaikan. Ya, relaksasi, ya bahasanya relaksasi atau memori understanding yang baru diperbarui kan itu aturan itu bahwa terhadap kewajiban debitur maupun kreditur itu kemudian ada tenggang waktu, diberikan kesempatan sampai setengah tahun. Nah, ternyata di dalam setengah tahun itu ada kewajiban yang harus dipenuhi administrasinya. Kalau itu kan namanya solusi. Kemudian tidak ambil paksa. Nah, kita jujur aja kalau kemudian yang puluhan itu diambil, sementara pegawai itu masih melakukan aktivitas, artinya perusahaan yang seharusnya itu bisa mencari kesulitan di lapangan dan kondisi pandemi seperti ini kan menjadi problem baru. Ya, alhamdulillah setelah kami lakukan dialog dan surat resmi, kemudian direspon, ya jujur aja pihak leasing itu angkat tangan, menganggap bahwa orang yang diberi kuasa itu sebetulnya sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada hubungan hukum lagi. Artinya debt collector itu loh. Nah, itu kan jadi kambing hitam akhirnya juga itu loh. Ketika sudah ke pojok, kemudian persoalannya muncul seperti itu, mereka lepas tangan. Karena apa? Katanya sudah, artinya hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Nah, ternyata di balik itu memang mengapa itu juga sama debt collector itu dan satu ada batasan waktu yang kemudian biasanya ada fee terhadap keberhasilan ketika kendaraan atau jaminan itu ditarik. Gitu. Mungkin sertifikat karena ada tanah kan sebenarnya dikembalikan karena dia memperoleh fee. Ya ada yang 10%, ya nilai ada kesepakatannya kan gitu. Itu Mas. Oke, baik. Ustadz Wakil kita jeda dulu ya. Nanti saya akan bacakan dan juga akan disampaikan oleh di sana ada Bung Ilham dan juga ada Niki yang akan membacakan informasi atau pertanyaan yang sudah masuk. Satu di antaranya ini pertanyaan nih. Ini saya kasih teaser dulu ya. Pertanyaannya adalah berapa lama, berapa kali angsuran kendaraan itu baru boleh diambil oleh pihak leasing? Maksudnya berapa kali telat bayarnya sehingga kendaraan itu bisa diambil oleh leasing? Itu satu di antara pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman karena sudah muncul di WA 0811 309 1009. Tapi terlebih dahulu kita jeda dengan beberapa pesan berikut ini. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Eko Prasetyo bin Susilo. Eko Prasetyo bin Susilo dulu tinggal di Taman Pondok Legi 4, Blok M nomor 65 RT 6 RW 9 Desa PP Legi, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Eko Prasetyo bin Susilo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin 16 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat Untak, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. Untak Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 sampai S3. 7 fakultas dengan 6 prodi, S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang tentunya sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, Untak Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran online bisa Anda kunjungi websitenya di pmb.untak-sby.ac.id. Saya ulang ya, pmb.untak-sby.ac.id, atau bisa datang langsung ke PMB Pendaftaran Mahasiswa Baru Untak Surabaya di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang. Sementara untuk hari ini seperti hari Sabtu atau hari Minggu besok ya, jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya silakan hubungi hotline di 0811 317 16 0811 317 16, atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kitauntaksby, Twitter @untaksurabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. Untak Surabaya, an empowering and networking university. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih untuk sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema leasing menguntungkan atau menjerat bersama Haji Sami Haji Makrid Ahmad, SPD SHMH, Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. WA yang sudah masuk di 0811 309 1009. Ada yang sudah masuk? Saya ke Nabila Kansa, mantan member dari JKT atau JKT48. Kansa? Ya baik, ada yang sudah masuk di WhatsApp redaksi dari Mas Amir di Candipari. Apa saja sih Pak resiko yang dihadapi pihak-pihak sewa guna usaha leasing tersebut? Kemudian dari Bu Tati di Lebo, untuk surat perjanjian leasing yang sah tuh haruskah menggunakan orang ketiga? Kemudian dari Mbak Arini Putri, perlindungan hukum yang harusnya diterima nasabah itu seperti apa sih Pak? Seringkali salah paham dalam mengatur perjanjian leasing. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini juga ada tambahan dari SMS Mas Wahyu di Krian. Kalau pertanyaan Mas Wahyu tadi ini gini, gagal bayar berapa kali atau belum bayar berapa kali angsuran sehingga pihak leasing itu berhak untuk menarik kendaraan kita. Gitu. Terima kasih Mas Wahyu untuk pertanyaannya. Monggo Ustadz Makin. Ya, siap. Alhamdulillah. Jadi inti yang namanya ada kesepakatan dan kemudian ada proses akad, maka yang diperlukan adalah saling memahami dan saling mengerti terhadap hak dan kewajiban. Dan itu tertuang dalam perjanjian, dalam akte
perjanjian yang kemudian menyangkut hak dan kewajiban. Jadi kalau bicara tadi itu berapa kali kemudian bahan prestasi atau nunggaknya, kemudian jaminannya itu dicabul atau dieksekusi oleh pihak leasing, tentu ya sandarannya ya di perjanjian. Oh, dalam klausul kontraknya itu ya? Iya, klausul kontrak. Kalau disebutkan di situ kalau Anda 3 kali, kalau umumnya 3 kali kan gitu kan. Yeah. 1 kali, 2 kali kemudian ada peringatan, 3 kali tidak kemudian membayar dan termasuk membayar tunggakan dan plus bunganya kan gitu kan. Maka barang yang jadi jaminan leasing itu dikembalikan kepada pengelola leasingnya atau kreditur. Debitur juga harus rela kan gitu kan. Makanya yang poinnya sebetulnya begini. Adanya gugatan dari Bu Suri dan Bu Dewi terhadap putusan main leasing, artinya melakukan eksekusi dengan menggunakan debt collector itu, tentu di masyarakat itu menjadi sesuatu yang kesannya itu main hakim sendiri, kemudian ya tadi itu, jadi kita itu kesannya seperti maling. Bahkan salah satu klien saya itu sempat karena dia bawa mobil kemudian dikejar dan dia kemudian ngebut, itu diteriaki maling. Sampai seperti itu. Jadi prinsip dari mengapa pengajuan judicial review terhadap pasal 15 ayat 2 dan 3 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusial itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena itu ada prinsip-prinsip orang yang dizalimi. Dan dalam sebuah akad itu apa, kredit atau jual beli, kalau dalam Islam kan kalau kredit ya kredit saja, kalau cash ya cash saja. Intinya wahal bai'a wa harama riba. Jadi Allah itu mengalahkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu disinilah sebabnya kunci dari unsur-unsur itu. Artinya begini, ketika kita itu melakukan transaksi, tentu ada barang yang diinginkan. Kemudian ada alat juga yang diinginkan oleh pemilik barang itu. Nah, ini yang pertama dulu. Kalau kemudian itu dengan cara cash, tentu tinggal akad saja kan. Sudah sesuai barang yang jadi persoalan sekarang ini, karena dengan kemajuan situasi dan zaman, sebetulnya tidak hanya proses adanya fidusia saja. Jual beli online kemudian itu kan sama, ketika kemudian speknya diajukan, kemudian kita kalau COD mungkin tidak ada masalah, kalau kemudian transfer kemudian setelah ditunggu-tunggu tidak turun barangnya diinginkan, tentu menjadi persoalan. Nah, dari situlah kemudian Mahkamah Konstitusi itu, jadi saya bacakan ya, itu intinya di bunyi putusan MK nomor 18 garing PUU garing Romawi 217 kemudian 2009 tertanggal 6 Januari 2020, itu intinya bahwa perusahaan kreditur atau leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Artinya atau penerima hak fidusia atau kreditur itu tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN, pengadilan negeri. Itu inti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu diajukan oleh Bu Suri dan Pak Suri dan Bu Dewi. Ini suami istri. Karena apa? Dia di jalan saat itu, mereka ini asli Bekasi, kemudian di jalan, kemudian ada, ya kesannya dia dicabut kayak dia nyuri sepeda motor. Gitu. Akhirnya dia ngajukan judicial review itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari situlah kemudian polisi mulai berpikir. Karena apa? Dulu sebelumnya debt collector itu memang ada orang sipil kan gitu kan yang diutus oleh, tapi biasanya minta bantuan polisi. Nah, minta bantuan polisi ini bukan sekedar mengamankan, artinya oknum polisi. Dulu ya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap polisi itu menjadi pembenar terhadap tindakannya debt collector itu. Kembali itu. Jadi yang perlu kehati-hatian, jadi semua artinya debitur itu orang yang meminta, artinya mengajukan permohonan dana sewa atau dana beli yang itu diambilkan dari leasing, itu harus dibaca betul klausul kontrak atau perjanjian yang ada. Itu kuncinya di sana. Kalau tadi mengenai klausul ya, ini juga saya sinkronkan dengan pertanyaan dari Bu Tati yang ada di Lebo. Ini jangan-jangan tetangga sampean ini.
surat perjanjian leasing itu haruskah ada pihak ketiga, misalnya notaris mungkin? Tapi kalau notaris kemahalan gitu ya. Mungkin ada saksi atau apa gitu ya. Pasti. Jadi dia perjanjian itu dalam penguatannya akan gini, ada para pihak. Tentu tidak cukup para pihak kan itu. Nah, pasti ada dari pihak karyawan atau pegawainya leasing, dan itu biasanya notarial. Jadi saya kok malah berpikir kalau kemudian leasing ini secara badan hukum memang dia punya kewenangan untuk ke sana, perjanjian pun seharusnya juga melibatkan notaris kan begitu. Biar nanti secara aturan hukum itu, karena notaris itu punya kewenangan, artinya bisa menjadi penengah para pihak untuk memberikan argumentasi bahwa proses ini ada data yang kurang. Oh, ini tidak seperti ini. Kenapa? Kalau kemudian hanya dua pihak saja, sementara pihak yang kemudian butuh atau debitur itu, misalnya kayak Mas Panji butuh kendaraan, prinsip pikirannya kan bagaimana kendaraan saya dapat cepat, kemudian wis gampangan saya anggap ya sewa tadi itu pokoknya aku bayar per bulan, gak iso berarti kendaraan ditarik ya resiko saya. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan dan akadnya ya enggak masalah kan, kembali lagi itu. Jadi putusan dilanjutkan di dalam putusan itu kendali demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Ini yang penting. Kan dan gini, itu harus tertuang di klausul. Ya pasti di klausul pasti ada itu. Harus muncul tulisan itu ya. Ya pasti muncul. Jadi persoalan begini, saya wan prestasi ini karena sebab apa? Kan gitu. Nyun sewu, ada keluarga saya, anak saya mungkin kecelakaan sehingga butuh kebutuhan yang luar biasa karena emergensi, tidak mungkin. Wis aku timbangannya bayar kita biaya pengobatan. Ini kan berarti ada kewajiban yang tidak dilakukan. Nah, hal yang post mayor seperti ini itu harus ada di klausul itu gitu loh, sehingga tidak kemudian sewenang-wenangnya kemudian pihak debitur itu atau pihak yang mengajukan leasing ini menjadi pihak yang sangat terpojok atau pihak yang ya tadi didolimi itu. Yeah. Jadi untuk Anda yang mau mengajukan misalnya motor atau mobil, hati-hatilah, cermati kata per kata klausulnya gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi kembali lagi. Kalau mungkin Pak Ustadz ada waktu gitu boleh gitu ya, diajak gitu ya. Boleh. Asal cocok tarifnya gitu. Ya, kalau seorang Sidoarjo nanti kalau butuh saya cuma ya mengadvis saja, perjanjiannya diminta ke saya pelajari ya, dan sebetulnya umum normatif. Hanya ada klausul biasanya di akhir dan kemudian di awal pembukaan itu berkaitan dengan isi itu. Kalau kemudian di umum itu kan menyangkut para pihak, biasanya tidak ada masalah karena itu normatif. Oke, berarti baik. Jadi kita di sisi lain memang senang istilahnya dapat misalnya kita ingin kredit motor ya idaman gitu ya. Tapi tetap kita juga harus hati-hati kan, kita biasanya kan kredit motor itu kan durasinya agak panjang ya, 1 tahun, 2 tahun atau 35 kali begitu atau 3 tahun lebih gitu ya. Betul. Jadi kita kan nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Gitu kan, apalagi kalau kita flashback itu kan di 2020 ada pandemi, kita juga nggak tahu, di 2021 ternyata pandeminya masih ada. Nah ini kan kadang-kadang hal-hal yang sifatnya itu unpredictable, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Untuk itu memang rasanya perlu kalau klausul itu juga membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu force majeure atau ya istilahnya itu yang tidak bisa istilahnya itu tidak bisa dihindari lah karena alam dan sebagainya. Karena ini peristiwa yang memang terjadi di luar kehendak kita. Baik. Kalau misalnya leasing itu memberikan klausul yang memberatkan bagi debitur, apakah kita perlu geser ke leasing yang lain mungkin? Ya artinya itu kan pilihan. Saya yakin kalau leasing itu juga niatnya sebetulnya ini kan sebuah bisnis. Tentu bisnis ini kan menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan itu jomplang, jadi artinya orang yang diberikan leasing atau debitur itu dengan harapan juga karena dia ketidakpunyaannya secara finansial itu sehingga butuh bantuan dana, tentu dibantu, tentu ada konsekuensi kan gitu. Nah, yang saya inginkan juga para pihak itu memahami kemampuannya. Jadi kalau gaji saya 10 juta, kemudian dibuat kebutuhan sehari-hari itu kisarannya sekitar 8. Jadi berarti ada sisa 2. Ini kan normatif ya itu. Berarti kalau saya mau ngambil itu leasing, cicilannya ya sekitar 2,5 atau 3 lah paling maksimal.
Kalau kemudian cicilannya itu 10 juta kan gitu kan, karena ngambil mobil, tentu kan sama dengan urusan dapurnya sudah dipergunakan untuk nyicil, untuk kredit. Ini kan tidak masuk akal. Tentu nanti setahun itu pasti di dalam setahun itu ada problem-problem yang terjadi. Oke, ini ada pertanyaan menarik yang baru saja masuk di SMS 08113091009. Pertanyaannya dari Pak Yusuf, namanya sama ya dengan operator yang ada di studio, Yusuf juga ini. Insya Allah orangnya ganteng karena Yusuf. Ya, Pertanyaannya begini, bagaimana dengan status ketika oper kredit? Boleh ya sama, kan oper kredit berarti kan dia mengambil alih. Nah tentu yang sekarang sering terjadi itu orang tidak melakukan perbaikan atau perubahan atau pelaporan. Ketika kemudian timbul masalah, tentu pihak pemberi kredit atau leasing itu tahunya kan yang bersangkutan yang awal, bukan kemudian artinya yang mengambil alih kredit itu atau take over kan gitu kan. Jadi yang sering terjadi itu kalau itu rumah seringkali itu kemudian dia setelah take over ternyata yang bersangkutan itu ngelunasi itu. Melunasi ke bank itu, ngambil sertifikatnya, kemudian dia jual. Karena tetap atas namanya dia kan itu. Betul. Nah, sementara yang pemilik rumah yang sudah take over itu menganggap ini rumahnya dia. Nah, setelah dia ngecek, gitu kan, biasanya kan itu sudah nanti setahun saya saja yang bayar tetap. Ya nanti setelah itu kita balik nama atau take overnya, gitu. Namanya sebuah kepercayaan kan gitu kan dilakukan. Tapi begitu setahun diajak ke bank, orangnya jelas kan mungkir dong sudah dijual. Nah, orangnya sendiri ngecek ke banknya itu, ternyata sudah diambil. Sudah lunas. Ketika mau ganti sertifikat namanya ini sudah namanya masih ini. Waduh. Nah, masih itu. Nah, ternyata kita dicek di BPN dari orang ini sudah dijual ke orang lain. Wah, gitu. Wah, nah, itulah. Ini kan persoalan hukum yang menurut saya tambah rumit kan. Betul. Karena ngawali tadi. Wah, ini justru kita semakin banyak keluar uang dan juga pikiran gitu ya. Mikir pastinya. Siapa yang nggak mikir ya? Baik, saya coba ke redaksi terlebih dahulu. Ustadz, ini ternyata banyak yang istilahnya bertanya. Ini temanya menarik mungkin. Moga Mas Ilham. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Sugeng yang ada di Candi. Mungkin ini belum 100% ada keterkaitan dengan leasing. Tapi mungkin Ustadz bisa memberikan tanggapan ya. Pak Sugeng ini menanyakan, kami menyewa scaffolding pada seseorang yang kebetulan teman dekat, tapi pada saat itu tidak ada perjanjian secara tertulis. Nah, masalahnya pihaknya ini kelupaan memberitahu jatuh tempo pada tukangnya sehingga lupa mengembalikan hingga lebih dari 10 hari. Nah, biaya sewa per hari ini 40.000. Kemudian pihak yang sewa ini dalam arti Pak Sugeng enggan membayar karena merasa bukan salahnya dan tidak ada perjanjian tertulis. Tapi sementara pihak yang menyewakan minta agar dibayar. Nah, ini mungkin bisa dikasih solusi seperti apa. Kemudian Bu Suci yang ada di Sukodono menanyakan sebenarnya antara leasing dan kredit itu sama atau beda? Oke, terima kasih Pak Sugeng dan Bu Suci. Tanggapannya Ustadz? Ya, alhamdulillah banyak jamaahnya ini berarti. Ustadz Panji berarti dapat jariahnya ini. Jamaahnya kalau ratusan kan sudah nyatutnya ilmu kan luar biasa. Amin, barakallah, insya Allah ya. Jangan sampai makan nangka saya yang kena pulutnya. Ya, kena pulutnya kan itu. Monggo Ustadz. Kalau cari, jadi makanya di Al-Quran itu Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus tertulis. Namanya memang secara aturan hukum, namanya perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. Tapi kalau lesan, sekali lagi, potensi terjadinya kidra janji atau wan prestasi itu, kalau kemudian potensi terjadi, bermasalah itu lebih besar. Beda kalau kemudian kita ajukan secara tertulis. Ada sekali lagi hak dan kewajiban, kemudian kalau ada ingkar janji itu harus bagaimana, kemudian seperti tadi itu, ini perharinya 40. Kalau kemudian terjadi seperti itu dikalikan 10 berarti kan tinggal 400.000. Mungkin nilainya kecil, tapi di situasi pandemi seperti ini itu menjadi sangat penting. Nah, jadi sekali lagi bahwa dengan orang yang kenal pun, apalagi itu berkaitan dengan uang, itu harus setidaknya ada kwitansi
sebagai bukti awal untuk menjelaskan, oh saya menerima 1 juta, apa kan keperluannya, sewa scaffolding 10 hari, gitu kan, jumlah scaffoldingnya berapa, ditulis itu, yang sederhana ini. Kemudian tanda tangan penerima, tanda tangan yang memberi atau yang penyewa, sudah itu. Kalau ada saksi ya lebih bagus, sehingga nanti ketika muncul persoalan bisa dieliminir. Yang dari Bu Suci tadi beda antara leasing dan kredit? Kalau dari istilahnya kredit itu ya orang yang memberikan kredit ya sama, leasing ya orang, tapi secara aturan hukum leasing itu lebih punya karena dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, orang yang memberikan kredit jadi namanya kreditur. Ya sama orang yang memberikan jaminan atau uang yang membayar sewa atau pembelian namanya melalui jaringan leasing yang secara hukum lebih terlindungi. Makanya orang yang menerima namanya debitur. Oke, baik. Baik, Pak Sugeng, Bu Suci, itu ya tanggapannya dari Ustadz Makin. Ustadz Makin, tidak terasa waktu hampir menjelang jam 2 siang ya, masih panas ini soalnya. Jam 3 baru sore ini. Monggo, ada hal-hal yang ingin jenengan sampaikan untuk kita semuanya supaya kita lebih istilahnya tabayun dulu lah kalau mau ngambil sesuatu atau istilahnya itu melihat klausul perjanjian, misalnya kita mau kredit motor atau mobil atau apa gitu ya. Monggo tips dari Anda ini. Ya, seringkali dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kemudian itu urusan finansial maupun urusan kaitannya terutama dengan leasing, tentu yang kita pegang adalah perjanjian. Dan perjanjian ini tentu sekali lagi tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada salah satu. Harus ada balance, ada seimbang. Nah, tentu dengan adanya putusan MK ini Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI itu sempat gusar, kan gitu kan, karena dikeluhkan oleh pengelola leasing bahwa dengan ini bisnis itu agak macet, kan gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul sekali lagi bahwa kalau ada komitmen, sudah ada akad, ada kesepakatan, maka jalur melalui eksekusi itu sudah sebenarnya tidak diperlukan lagi. Nah, tinggal sekarang ini sebetulnya sosialisasi dari APPI, dari masyarakat, bahwa ketika melakukan apapun serahkan kepada ahlinya. Jangan merasa mampu dan sanggup dan kemudian secara akal memang itu dianggap dewasa sehingga mampu melakukan sendiri, tapi bisa menjebak atau bisa menjerat. Ini hal sepele, kalau kemudian kita tidak hati-hati, maka di kemudian hari itu mendapat persoalan-persoalan lebih besar. Baik, luar biasa. Ini juga introspeksi untuk diri saya barangkali ya, saya nggak nyindir siapa-siapa loh ya. Kalau kita mau kredit itu lihat lihat penghasilan kita. Jangan sampai kita gajinya UMK tapi kreditnya itu Toyota Velfire gitu. Fortuner mintanya gitu. Nggak kuat itu namanya nanti. Baik, matur nuwun Ustadz Makin, terima kasih barakallah. Salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum. Saya tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena ini juga mau tasu'a, mau wasuro, maka banyak-banyak berdoa, beristighfar. Subhanallah wa bihamdik adada khalqik wa ridhoka nafsik wa ziyada arsik wa mida kalimatik. Terus memuji Allah, zat yang maha suci dan memang maha dipuji. Kemudian sebanyak apa? Sebanyak makhluk yang diciptakan. Kemudian mengejar ridhonya Allah, karena di dunia ini kalau Allah tidak ridho, kita tidak ada bahagianya nanti di akhirat. Orang yang dibutuhkan itu rahmat dan ridhonya Allah. Kemudian waziyadati arsik, kita mohon kepada Allah nanti diringankan saat di timbangan yaumil mizan, supaya ke Siratal Mustaqim itu seperti kilat dan pendengar suara Sidoarjo menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan termasuk Mas Panji. Alhamdulillah. Dan demikian kalau punya mohon maaf, walaupun wa mafi'il kami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum dengan tema leasing menguntungkan atau menjerat dengan narasumber Haji Sami Haji Makin Ahmad, Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Mbak Yulia, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi juga saya cek Anda melihat program ini melalui Facebook. Terima kasih ya. Salam juga untuk keluarga. Saya Panji pamit. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum.